Halo kawan, terima kasih sudah datang dan menonton video ini. Terima kasih juga kepada kawan semua yang terus mendukung saya dalam menghadirkan Asmat Punya Cerita di channel ini. Seperti yang saya janjikan di video sebelumnya, dalam video ini kita akan menyaksikan bersama acara puncak dari ritual adat perahu baru, yaitu parade dan lomba perahu baru. Bila kawan belum menonton video part 1 dan 2, bisa klik di kartu yang saya pasang di pojok kanan atas video ini untuk mengetahui tahapan dan tujuan pesta adat suku Asmat yang unik ini. Nah, saat ini sedang dilakukan pembagian bahan makanan di dalam JEU atau Rumah Adat Kampung Par, Distrik Unir Serau, Kabupaten Asmat. Bahan makanan utama tentu saja pucuk sagu yang secara khusus telah diambil oleh keluarga pemilik perahu dan diberikan kepada ipar-ipar dan anak mantu sebagai ucapan terima kasih karena mereka telah bertanggung jawab dalam mengukir, mendekorasi, dan membakar perahu baru ini. Kami takut ke depan itu anak-anak Asmat generasi seterusnya itu, generasi mendatang, jangan sampai pesta kegiatan pesta perahu ini hilang. Jadi kita takut nanti mereka akan raba-raba ke apakah cari setengah mati. Oleh karena itu yaitu selalu kita adakan kegiatan perahu. Dalam pesta adat ini ada banyak kesempatan bagi para tetua adat untuk memberikan nasihat dan motivasi kepada warga untuk terus melestarikan ritual-ritual adat di kampung ini, sekaligus memberi arahan tentang tata cara parade atau konvoi perahu baru yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Banyak anak-anak muda yang begitu banyak terlibat. Bahkan kalau kemarin kita lihat dari perahu-perahu itu, hampir sebagian besar anak-anak muda yang di perahu-perahu itu menunjukkan bahwa antusias anak-anak muda saat ini tentang pembuatan perahu itu masih ada sebenarnya. Tinggal mungkin situasi-situasi di mana kita memupuk semangat itu terus-menerus sehingga peristiwa pesta-pesta itu tidak hilang. Karena kalau pesta-pesta ini hilang, maka banyak hal juga yang hilang dari lingkungan masyarakat. Karena kalau dibilang pesta-pesta budaya, pesta-pesta adat yang mereka buat itu banyak muatan-muatan yang disampaikan. Contohnya kemarin kalau kita ke Amur, ada anak-anak muda, itu ada orang tua-tua yang menyampaikan sesuatu, entah nasihat-nasihat, entah ajakan-ajakan yang disampaikan pada saat pesta-pesta itu, yang mengajak anak-anak muda untuk melihat kembali latar belakang budaya mereka. Itu bagi saya itu sesuatu yang menarik. Saya dan teman-teman senang sekali bisa datang ke kampung ini. Sebuah pengalaman berharga bisa mengabadikan momen ritual adat ini yang tentunya sudah sangat jarang dibuat di negeri lumpur dan sungai Asmat ini. Selama 3 hari saya mendokumentasikan pesta adat ini dan boleh membagikan kepada kawan di konten ini. Menjelang siang hari, 86 perahu baru dengan panjang rata-rata 10 meter sudah berjejer di depan JEU atau Rumah Adat. Semua perahu dihias dan diwarnai dengan warna alami seperti kapur merah, kapur putih, dan kapur hitam, serta daun rotan. Figur-figur mistis diukir di haluan perahu untuk menunjukkan keperkasaan roh perahu. Suku Asmat percaya bahwa perahu memiliki roh yang harus diperlakukan sebaik mungkin melalui berbagai ritual. Posisi depan itu lebih khusus itu untuk anak kemenakan itu tinitisip. Mereka harus dayung di depan, sedangkan anak setaknya harus di tengah atau di belakang. Ya, kenapa demikian? Karena sudah ditetapkan oleh leluhur. Kami bakal pulih orang, nanti orang akan bunuh orang. Terus saya juga harus lari cari siapa anak kemenakan, saya harus bunuh. Itu pada dasarnya itu anak kemenakan harus di depan. Tidak mungkin saya bunuh siapa anak cetak.
Karena di situ nanti ada sebab akibat lagi, dia pemama akan bikin saya sesuatu. Itu artinya seperti itu. Segala apapun yang terjadi, ya, segala apapun terjadi tetap anak kenakan sasaran. Berarti kita bisa bilang bahwa yang depan kan yang terima ancaman duluan dong. Iya, kan itu anak kemenakan. Jadi kalau ada musuh dia yang taruh Tetap duluan. anak kemenakan. Oleh karena perahu adalah wujud roh leluhur, maka tiap bagian dari perahu memiliki sebutan layaknya manusia, seperti muka perahu atau haluan, pantat atau buritan, bibir perahu atau sisi kanan, dan sisi kiri perahu. Konvoi perahu ini dipimpin oleh seorang tetua adat yang disebut TCU. Dia berperan memberi komando kepada para pendayung untuk seirama dalam mendayung dan mengikuti lintasan yang telah ditetapkan. Selain itu juga ada penyanyi atau yang disebut Emsoi Pitch yang menyanyikan syair-syair pujian kepada leluhur dan semesta. Di antara pendayung ada juga pemimpin yang disebut Jui Pitch atau pembakar semangat dengan seruan dan pekikan yang pada akhirnya akan dibalas oleh semua pendayung. Bila kawan bertanya, apa tujuan dari parade ini? Ternyata konvoi perahu ini untuk menunjukkan kekuatan dan keperkasaan roh leluhur yang hadir dalam tiap perahu, yang diyakini akan terserap ke dalam diri setiap pendayung, sehingga mereka memiliki kekuatan dan keberanian. Dulunya, pesta perahu baru ini dibuat sebagai persiapan untuk menyerang musuh di kampung lain. Namun kini tujuan pelaksanaan pesta perahu baru ini bertransformasi pada nilai solidaritas dan persaudaraan dalam kekerabatan di kampung ini. Sesudah konvoi perahu di Sungai Unir, para pendayung kembali ke Jeu atau rumah adat untuk persiapan lomba mendayung perahu baru. Perlombaan dilakukan antar fam atau marga dan setiap perahu diisi 7 orang, 6 pendayung dan seorang jurumudi. Tetua adat memutuskan perlombaan dibagi dalam grup dengan peserta 4 perahu supaya menghindari tabrakan antar perahu. Lomba mendayung perahu ini yang ditunggu-tunggu oleh warga, bukan hanya sebagai hiburan kampung, tapi lebih dari itu untuk memperlihatkan kekuatan pendayung dan kecepatan perahu mereka yang pasti menjadi kebanggaan setiap keluarga pemilik perahu. Perlomba perahu. Nah, di situ di dalam perlombaan itu mereka lihat itu perahu-perahu mana yang laju, dan perahu yang laju itu dia ada punya roro. Ada punya roro. Roro itu buat tenaga masing-masing pendayung. Roro itu kuasai untuk kasih laju, kasih menang perahu yang itu. Tidak sebaran, semua perahu itu ada roh. Tapi perahu-perahu itu juga ada dia kunci. Kunci apakah dia tete hebat atau bapak hebat. Maka perahu itu juga ikut keturunan dia, karismatik turun tuh dia garis karismatik. Akhirnya seorang pencipta perahu itu dia ikut warisan dari tete dengan papa begitu.
Di tengah perubahan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Asmat saat ini, kita semua berharap bahwa suku Asmat akan terus melaksanakan pesta-pesta adat, khususnya pesta perahu baru ini, yang akan membangkitkan kepercayaan diri untuk terus melestarikan kearifan lokal sebagai identitas kebudayaan dan jati diri suku Asmat sebagai Asamat Nak, manusia sejati. Untuk saya pesta perahu ini mesti harus ada di setiap kampung itu untuk dijalankan terus menerus, terutama orang-orang tua, tokoh-tokoh adat. Jangan lupa bahwa pesta-pesta yang kita punya itu adalah kebudayaan yang sebenarnya sungguh-sungguh berarti, yang membangkitkan jati diri kita sebagai salah satu suku. Maka pesta-pesta budaya itu masih tetap harus dilaksanakan, baik dalam pembuatan jeu, perahu maupun pesta-pesta lainnya. Itu mesti harus ada, karena bagi saya semakin banyaknya pesta, semakin banyak pula nilai-nilai positif yang bisa diterima oleh anak-anak muda. Terima kasih kawan sudah menonton konten ini. Bila dirasa bermanfaat, bisa didukung dengan mengklik subscribe, like, dan berikan juga komentar andalan kawan. Sampai jumpa di Asmat Punya Cerita selanjutnya. Somoyo. Justru kegunaan perahu ini sangat menguntungkan bagi orang Asmat, setiap keluarga. Belakai bakar kah, cari makan kah, punya usaha-usaha apa dalam keluarga selalu kita ambil dalam perahu itu. Perahu itu yang lancarkan kampung itu. Tanpa perahu orang Asmat mati. Itu orang Asmat tidak ada nama.